Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillah. Ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat wa salaman ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan dan waktu luang, karena pada bahwasanya waktu luang dan kesehatan adalah nikmat Allah yang sering kali kita lalaikan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, ialah as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Pada kesempatan kali ini saya Miftahul Hasan Hartanto ingin menjelaskan tentang negara hukum dan HAM, yang mana negara hukum dapat kita artikan negara hukum adalah suatu negara yang susunannya diatur sedemikian rupa sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan atas ketentuan hukum. Begitu pula segenap warga negaranya harus menundukkan diri pada hukum itu sendiri. Dari sini negara hukum itu adalah sebuah negara yang diatur oleh atau diikat oleh suatu aturan, yang mana aturan tersebut untuk kebaikan negara tersebut. Seperti misalkan ada beberapa aturan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti tatkala mengendarai kendaraan kita harus mematuhi aturan seperti memakai helm, menggunakan alat-alat keselamatan lainnya. Demi apa? Untuk keselamatan kita itu, diri kita sendiri. Dan kita sebagai warga negara harus mematuhi peraturan tersebut, karena peraturan tersebut dibuat bukan untuk mengekang warga negaranya, melainkan untuk kebaikan negara, kebaikan warga atau masyarakatnya itu sendiri. Kemudian masuk kepada ciri-ciri negara hukum. Penerapan asas hukum pada penyelenggaraan negara selalu ditandai khusus, itu melekat serta terimplementasi pada pemerintahan. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kemendikbud tahun 2020 halaman 58, Friedrich Julius Stahl mengatakan negara hukum secara umum terdapat 4, yakni sebagai berikut. 1. Terdapat jaminan atas hak asasi manusia. Jadi negara hukum itu pasti terikat tentang hak asasi manusia. Nah, yang kedua ada pemisah atau pembagi kekuasaan untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Yang ketiga, pelaksanaan pemerintahan sesuai pada peraturan-peraturan yang berlaku. Pemerintahan itu jadi melakukan menerapkan peraturan itu sesuai pada tempatnya, tidak menetapkan suatu aturan yang tidak sesuai pada tempatnya. Yang keempat, diselenggarakannya peradilan administrasi bila terjadi suatu perselisihan. Maka dalam suatu negara itu pasti ada suatu lembaga peradilan
yang apabila terjadi suatu kriminalitas atau perselisihan di antara pejabat atau di antara perwakil, di antara pemerintahan, di antara anggota pemerintahan, maka diadakannya suatu peradilan administrasi, seperti misalkan yang biasa kita dengar ada rapat DPR, rapat MPR, ada juga yang tentang mengadili, ada juga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial, Mahkamah Agung. Hal itu dibuat agar suatu negara itu tetap berjalan sesuai koridornya atau sesuai tidak melenceng pada arti dari negara hukum tersebut. Selanjutnya ada kita beralih kepada tujuan negara hukum. Banyak para ahli memaparkan tentang tujuan-tujuan negara hukum. Ada yang pertama ada dari Mokhtar Kusumatmadja. Tujuan hukum menurut dia adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain, yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud. Seperti yang saya jelaskan tadi, negara hukum itu tujuannya untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat, tidak untuk mengekang masyarakat tersebut. Maka kita sebagai masyarakat hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, asalkan dengan tanda kutip tidak melenceng kepada norma-norma sosial dan norma agama. Yang kedua, dan menurut Jeremy Bentham, menurut dia, tujuan hukum ialah guna mencapai kemanfaatan. Artinya, hukum akan dan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak. Teori tersebut juga dikenal dengan teori utilities. Sebagaimana yang tadi, dan ini juga berhubungan dari terwujudnya suatu keadilan, kemanfaatannya itu pasti kembali lagi kepada diri kita. Maka kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu manfaat yang baik. Maka hendaknya kita selalu mematuhi mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan masih banyak lagi menurut para ahli tentang tujuan-tujuan negara hukum, akan tetapi pada hakikatnya semua para ahli memaparkan tujuan hukum itu adalah demi keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakatnya itu sendiri, tidak melenceng lain kepada hal tersebut. Selanjutnya kita beralih kepada HAM. Pengertian HAM adalah hak serta kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Dari sini dapat kita artikan bahwa HAM itu menyetarakan semua orang. Tidak ada yang pemisah antara suku ini dengan suku ini, orang kulit ini dengan orang kulit ini, semuanya sama. Itu pun juga, hal ini juga sesuai dengan firman Allah, yang mana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi di dalam
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memandang orang atas kekayaannya, sukunya, bahasanya, atau yang lainnya. Akan tetapi Allah itu memandang tentang ketakwaan. Sebagaimana ketakwaan, sebesar apa takwanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim memandang HAM itu adalah hal yang suatu sering kita bicarakan atau sering kita terapkan, karena kita tidak memandang orang ini kulit putih, orang ini kulit hitam. Dan seperti cerita-cerita yang terdahulu, bahwasanya Abu Bakar membeli Bilal, yang orang berkulit hitam, yang mana pada zaman dahulu tersebut kulit hitam dijadikan budak oleh orang-orang bangsa Arab pada zaman tersebut. Mana bangsa Arab pada zaman tersebut memandang bahwasanya orang kulit hitam itu lebih rendah daripada mereka. Kemudian fungsi HAM tersebut sebagai pedoman seorang manusia dalam melakukan segala hal dan menjadi jaminan dia dalam berperilaku bebas di kehidupan bermasyarakat tanpa adanya unsur paksaan atas kemauan orang lain serta menjaga harkat dan martabatnya. Fungsi HAM, jadi dari sini fungsi HAM dapat kita ambil itu fungsi HAM kita itu bebas melakukan suatu perbuatan, akan tetapi tidak melanggar hak-hak orang lain. Misalkan kita hak untuk bersosial, kita mempunyai hak untuk bersosial dengan orang lain, entah itu orang Jawa, orang Kalimantan, orang manapun, kita berhak untuk bersosial. Tidak ada tidak ada pembatas atau tidak ada yang membatasi kepada kita itu untuk bersosial. Kita itu bebas bersosial dengan siapapun. Kemudian kita masuk kepada HAM yang ada di Indonesia. Indonesia menjadi negara hukum Pancasila yang demokrasi, memiliki kewajiban dan perlindungan hak asasi manusia. HAM telah termuat di dalam Pancasila itu sendiri, kebebasan pada beragama dan kepercayaan. Seperti ini, HAM telah termuat di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, seperti isi yang ada di Pancasila itu, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kebebasan kepada kita itu untuk beragama, entah itu agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, atau agama yang lainnya. Itu dibenarkan oleh negara kita di Indonesia, negara kita yaitu negara Indonesia. Kita dibenarkan untuk menganut agama apapun, terserah. Terserah itu karena berlandaskan kepada hak asasi manusia. Di samping itu, gagasan negara hukum yang demokratis, tempat di mana hak asasi manusia itu diakui, dihormati, dan dilindungi telah dikemukakan oleh para perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita jangan khawatir bahwasanya kita apabila terdapat penindasan atau yang sekarang biasa kita kenal dengan rasis, kita boleh melakukan perlawanan dengan mengatakan ini adalah hakku, karena ini adalah termasuk ke dalam hak asasi manusia, HAM, termasuk ke dalam HAM. Maka kita mendapat perlindungan oleh para pemerintah atau oleh pemerintahan Republik Indonesia, bahwasanya tidak negara kita itu melindungi HAM yang melekat pada masyarakat negaranya. Maka kita tidak perlu khawatir apabila terdapat suatu rasisme, maka kita harus menyuarakan hak kita. Jangan kita berdiam diri, tidak melakukan pembelaan.
gagasan serta konsep negara aturan dan demokrasi kawasan di mana HAM dimajukan dan dilindungi terus hidup serta membara di pikiran dan hati para pendiri bangsa. Demokrasi ialah cara pelaksanaan negara suatu organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM, dan pelaksanaan demokrasi itu juga wajib dilandasi oleh HAM. Jadi demokrasi itu ada suatu pelaksanaannya atau cara pelaksanaan dalam suatu pemerintahan. Tetapi dalam pemerintahan itu pun juga terikat oleh HAM, harus berlandaskan HAM, tidak boleh melenceng dari poin-poin yang tercantum di dalam HAM. Di dalam HAM tersebut, apabila melenceng, maka suatu negara tersebut perlu diluruskan atau perlu dibenahi dalam suatu pemerintahannya agar berjalan demokrasi yang baik, terjalankan suatu demokrasi yang sesuai dengan tujuan demokrasi tersebut, berlandaskan kepada hak asasi manusia. Kemudian hubungan negara hukum dengan HAM, hukum dibuat untuk mengatur kehidupan, untuk tercapainya keseimbangan dalam kehidupan. Hukum dibuat tidak bermaksud untuk menyulitkan orang dalam kehidupannya, justru mengatur semua agar berjalan dengan baik. Seperti halnya seorang muslim yang diatur dengan banyaknya hukum dan kehidupan dalam kehidupan agar terciptanya keseimbangan atau keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak asasi manusia adalah hak utama atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir, secara kodrat telah melekat di setiap manusia serta tak dapat diganggu gugat. Seperti yang saya jelaskan tadi, HAM negara hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan itu bukan untuk mengekang, melainkan untuk mengatur semuanya itu berjalan dengan baik, memberikan suatu kemanfaatan, suatu kebaikan untuk masyarakatnya itu sendiri. Nah, seperti halnya seorang muslim yang mana diatur oleh banyaknya peraturan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam sunnah Rasulullah, atau ikhtilaf para ulama fikih dan hal yang lainnya. Allah membuat peraturan-peraturan atau syariat-syariat itu untuk kebaikan hambanya, untuk kebaikan umatnya sendiri, tidak untuk menyulitkan. Dan dari syariat-syariat tersebut, misalkan apabila ada hambanya yang merasa kesulitan, pasti dari para ulama yang telah berijtihad terciptakan sebuah keringanan. Hal itu pun juga berlaku pada peraturan-peraturan yang ada di suatu pemerintahan. Atau yang biasa, hal yang terdekat, misalkan suatu kampus kita akan menggelar suatu pembelajaran tatap muka, mana hal tersebut mengharuskan kita itu berangkat ke Malang. Apabila kita masih keberatan atau ada hal yang lainnya, urusan yang harus kita selesaikan dan kita tidak bisa kita tidak bisa langsung pergi ke Malang, maka ada suatu keringanan dari peraturan tersebut, dan itu untuk keseimbangan antara mahasiswa yang lainnya. Dan hubungannya dengan hak asasi manusia, hukum berlandaskan dengan hak asasi manusia, yang mana hukum peraturan-peraturan yang dibuat itu berlandaskan hak-hak yang ada pada manusia. Dan hak asasi manusia itu sudah dibawa tatkala ia lahir ke dunia secara kodrat, dan itu melekat, tidak bisa diganggu gugat.
Itu tidak bisa dipisah, tidak bisa dilepas pada diri manusia, seperti itu. Dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisah dengan keberadaan negara hukum yang tentunya mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia. Jadi antara hukum dan HAM itu suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dan negara hukum yang berlandaskan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara itu berlandaskan dengan hak asasi manusia. Jadi tidak dapat dipisahkan antara negara hukum. Mungkin sangat mustahil apabila ada negara hukum yang tidak berlandaskan hak asasi manusia. Patut dipertanyakan apakah negara tersebut berjalan dengan baik, atau peraturan yang dibuat oleh pemerintahan di sana apakah untuk mengekang rakyatnya atau hal yang lain, atau hanya untuk kepentingan pribadi para pejabat yang menjabat di parlemen pemerintahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena inilah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.